Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda kekuasaan Allah itu illa takhwifa, melainkan untuk menakut-nakuti. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi mereka annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Agar jelas bagi mereka annahu al-haq, bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Dalam surat Al-An'am Allah pun menggambarkan, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaban min fawqikum. Katakanlah Muhammad, huwal qadir, dialah Allah maha berkuasa, ala ayyab'asa alaikum adaban, untuk mengirimkan azab kepada kalian, min fawqikum, dari atas kalian, au min tahti arjulikum, atau datang dari bawah kaki kalian, au yalbisakum syi'a, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Wa yudhiqa ba'dahum ba'sam ba'din, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Ikhwan dan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 65 tersebut, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum adzabam min fawqikum, dari atas kalian, maka Nabi berdoa, aku berlindung dengan wajahmu, a'udzu biwajhika. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan membaca au min tahti arjulikum, atau dari bawahmu. Beliau Nabi SAW berdoa lagi, aku berlindung dengan wajahmu, a'udzu biwajhika. Diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbahani dari Imam Mujahid bin Jabr tentang tafsir Al-An'am ayat 65 tersebut, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaban min fawqikum. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah halilintar, adab dari atas, hujan batu dan angin topan. Sedangkan au min tahti arjulikum, yang datang dari bawah kalian, yang dimaksud adalah gempa dan tanah longsor. Itu menurut Imam Mujahid, seorang ulama ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khotiman rahimakumullah, maka jelaslah berdasarkan ayat-ayat tersebut dan penafsiran para ulama ahli tafsir bahwa musibah-musibah yang terjadi pada masa-masa ini di berbagai tempat termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah guna menakut-nakuti para hambanya. Khotiman rahimakumullah, perlu diketahui, semua musibah yang terjadi di alam ini berupa gempa dan musibah yang lainnya, tentunya ini menimbulkan bahaya dan penderitaan. Itu semua
tiada lain disebabkan karena adanya syirik dan maksiat yang diperbuat. Diakui ataupun tidak, setuju ataupun tidak, enak ataupun tidak enak. Sebabnya adalah maksiat dan syirik, maka Allah menurunkan peringatan, azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bahkan lebih tegas kata Allah, ma asoba min hasanatin faminallah. Nikmat apapun yang kamu terima maka itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan bencana apa saja yang menimpamu, sesuatu yang jelek, pamin nafsika, maka itu karena kesalahan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan pula kita dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur halilintar. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa makanallahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bencana apapun yang datang kepada manusia, tidak sedikit pun Allah menzolimi umatnya, makhluknya. Tapi itu disebabkan adanya dosa, syirik, atau mungkin dosa maksiat yang lainnya. Khatiman rahimakumullah. Maka kembali kepada Allah, taubatan nasuha, inilah satu-satunya jalan untuk kembali dari bencana, bangkit dari musibah yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri-negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, wal ard, dan bumi. Walakin kaddabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatannya. Allah menegaskan apa yang terjadi adalah bima kanu yaksibun. Allah pun mengatakan tentang ahli kitab, ikhwatu iman, Yahudi dan Nasrani, walau annahum aqamut Taurah, sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan Al-Quran maksudnya yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, la akalu min fawqihim, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Dalam Al-Maidah ayat 66 itu, artinya kesejahteraan bukan terletak pada sistem yang bagus, bukan terletak pada presiden yang hebat, tapi terletak pada aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim. Terletak pada sejauh mana kita menjalankan aturan agama Allah. Khatiman rahimakumullah. Allah mengingatkan pula dalam Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga, kata Allah. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Khotaiman rahimakumullah. Itulah gambaran dari Allah secara tegas. Maka kita selain membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa, kita pun jangan berhenti untuk berdakwah. Baik di daerah rawan gempa, di daerah yang tidak rawan gempa, dimanapun kita berdakwah, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, untuk senantiasa amanu wattaqau. Maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Mudah-mudahan peristiwa gempa menyadarkan kita satu pertanyaan. Ada maksiat apa yang tengah terjadi di bangsa ini, atau mungkin di diri ini, atau mungkin di masyarakat kita? Semoga kita segera menyadarinya, bertaubat kepada Allah secara ijtimai, bersama-sama. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.